Baik, kalau dari KSR Unit Instiper sendiri itu ruang lingkup geraknya itu di kesehatan masyarakat, tapi lebih ke pertolongan pertama untuk keadaan darurat. Kalau dari UKISMA agak beda sedikit ya, karena kita lebih bergerak ke sosial medis. Nah, itu termasuk pertolongan pertama, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian kita juga ada konseling kesehatan mental mahasiswa, dan juga ada pemberian materi tentang pertolongan-pertolongan pertama di sivitas akademika atau di luar sivitas akademika UGM. Kalau untuk sejauh ini sih belum pernah, namun nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya bisa bekerja sama dengan UKESMA. Ya, mungkin kita bisa mengadakan latihan gabungan bersama, atau kita bisa studi banding, kita yang ke Instiper atau Instiper yang ke sini untuk saling mengetahui kelebihan dan kelemahan gitu. Menurut saya kerjasamanya bisa seperti itu. Baik, kalau untuk di KSR Unit Instiper sendiri biasanya itu melakukan penjagaan, itu ada penjagaan internal maupun eksternal. Kalau eksternal itu biasanya kadang kalau dari PMI butuh relawan lagi, dari PMI kurang, nanti ada hubungi unit-unit yang tergabung di bawah naungan PMI Mako, itu jadi butuh anggota jadi ke sana untuk penjagaan. Kemudian ada juga penjagaan di internal itu di dalam kampus, kayak penjagaan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa yang butuh KSR itu bakal dikasih personil untuk penjagaan. Kemudian biasanya kalau KSR Insiper itu melakukan kegiatan donor darah itu rutin. Ada melakukan seminar, sama kami juga ada kunjungan untuk KSR yang ada di sekitar Jogja sama di luar Jogja itu biasanya. Ya, mungkin ada beberapa yang mirip-mirip ya, tapi kalau dari kami itu penjagaan tuh tidak di bawah naungan PMI. Jadi kalau ada suatu instansi yang meminta untuk penjagaan medis, itu langsung dari mereka ke kita, tidak melalui perhubungan PMI begitu. Kemudian kalau untuk program kerja lainnya hampir sama, seperti donor darah tadi juga ada, seminar kesehatan juga ada, kemudian kita juga ada membina desa sehat. Itu kita istilahnya membantu desa itu untuk lebih berkembang, terutama di bidang kesehatan. Itu sudah kita lakukan selama 4 tahun. Kemudian kita juga ada unit lainnya yang bergabung dengan UKISMA, yaitu Big M, yaitu Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah itu harusnya kalau di Instiper atau di universitas lain itu terpisah ya antara KSR dengan Big M. Nah kalau di sini gabung jadinya UKISMA gitu. Kemudian kita juga ada bantuan pelayanan kesehatan, kayak membantu pengecekan kesehatan di desa-desa atau di fakultas-fakultas. Jadi nanti ada sebatas tensi, cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan lainnya. Kemudian kita juga melayani permintaan kepematerian, yaitu kayak kita menjelaskan tentang dasar-dasar pertolongan pertama untuk persiapan istilahnya kayak panitia medis atau orang-orang yang ingin bekerja, ya nggak bekerja sih, ingin tahu tentang pertolongan pertama begitu. Kita yang mempersiapkan bekalnya gitu. Kalau dari UKISMA kurang lebih seperti itu. Biasanya sih kalau untuk penurunan personil itu kadang tuh ada keterbatasan personil yang siap untuk diturunkan karena kadang personil itu harus siap dulu kan untuk melakukan penanganan itu. Kadang makanya dari itu perlu pelatihan dulu sebelum jadi anggota KSR. Jadi biar pas saat dia penurunan penjagaan itu udah siap sama udah ready gitu. Sama keterbatasan akses juga itu menjadi kendala. Kalau kendalanya hampir sama sih, tapi saya mau nambahin aja. Kalau kita kendalanya lebih ke ini, seringnya koordinasi sama panitia yang meminta penjagaan medis ini. Koordinasinya beberapa kali kurang. Misal saat kita ingin melakukan pertolongan, ternyata kita belum boleh masuk lapangan. Nah itu kayak gitu kita istilahnya kurang briefing. Kemudian kalau untuk di pengabdian masyarakat itu mungkin kendalanya sangat jauh ya, tempatnya sangat jauh, kemudian teman-teman juga nanti capek dan lain-lain gitu. Kalau Kisma seperti itu sih. Kalau dari saya sendiri itu kenapa sampai sekarang masih di KSR, karena mungkin
untuk kepedulian kepada sesama tuh kadang untuk di tingkat kita sebagai mahasiswa itu masih kurang. Jadi dengan adanya rasa kepedulian itu buat saya, kenapa saya memilih di KSR. Dari saya kenapa memilih UKESMA? Karena dulu saya saat SMA itu juga ikut PMR, tapi saat di UGM ini ternyata tidak ada KSR, jadi saya ikut UKESMA. Kemudian tujuan saya masuk UKESMA itu untuk bisa membantu sesama lah, walaupun tidak sesuai, tidak selevel dengan tenaga kesehatan yang sudah profesional, tapi kita setidaknya bisa membantu walaupun itu kecil. Kemudian saya juga ingin belajar lah tentang pengabdian masyarakat, kemudian kesehatan mental dan lainnya gitu. Pesan dari saya mungkin semoga orang-orang di luar sana bisa membantu sesama, nggak harus melakukan pertolongan, mungkin bisa memanggil ambulan atau mencari bantuan. Kemudian jika ada orang kesusahan, mending ditanyain dulu, kemudian baru ditolong. Pesan saya kalau menolong itu tetap menggunakan prinsip kemanusiaan kenetralan dan kesukarelaan. Jika kita menolong, langkah baiknya kita ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Kalau dari saya sendiri itu sih perlu meningkatkan kepekaan pesannya, biar bisa peka sama kondisi dan lingkungan sekitar. Jadi kalau memang ada yang butuh bantuan itu kan nggak perlu kita bantuan secara langsung, ada bantuan secara tidak langsung seperti yang disebutkan Kak Maiko tadi tuh, dengan menghubungi ambulan kalau memang melihat suatu keadaan kondisi yang dimana memang membutuhkan ambulan. Sama nggak perlu dari hal-hal besar sih, bisa dimulai dari hal-hal kecil saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Luciana sudah jauh-jauh dari Instiper untuk datang ke UGM untuk saling berbagi tentang PMI ya khususnya. Gitu, Mbak. Dari KSR Instiper juga mengucapkan terima kasih karena udah mengundang kami untuk hadir untuk ikuti podcast pada hari ini. Sama tadi beberapa udah sharing, ternyata ada kegiatan dari UKESMA itu sangat menarik. Semoga KSR Instiper bisa melakukan proker-proker yang belum kami lakukan dengan tadi sharing-sharing udah sama Mas Maiko. Terima kasih Mas. Sampai jumpa.